adalah bagaimana caranya berhemat, bagaimana memproduksi yang banyak, bagaimana bisa bekerja sama dengan pemerintah, bagaimana bisa membuat regulasi yang tepat, gitu kan? Semua orang berpikir ke sana. Nah, O'Neill tidak berpikir ke sana. Dia berpikir tentang sebuah habit. Teorinya adalah jangan mengubah. Kemarin kita udah bilang ya, bahwa tanda dan ganjaran itu tidak bisa diubah. Nggak bisa diubah. Yang diubah adalah rutinitas. Apa tandanya orang belajar? Itu tanda. Pengen pintar, ganjaran. Tapi, mana saya beri contoh begitu ya. Jadi tandanya belajar, ganjarannya ingin pintar. Tapi rutinitasnya, ini nggak bisa diubah sampai jadi mahasiswa, jadi siswa SD, siswa SMA. Itu nggak bisa diubah. Kalau diubah ya bukan pelajar berarti. Kalau pelajar ya tandanya di situ. Tetapi yang diubah adalah rutinitas. Nah, Paul O'Neill ya, itu kemudian memikirkan ada satu kebiasaan ya. Jadi proses produksinya tetap, semuanya tetap, tetapi ada kebiasaan kunci yang perlu diperhatikan, bahkan bisa ditambah di situ. Nah, saat itu O'Neill berpikir satu-satunya cara adalah jaminan keselamatan di dalam bekerja. Orang akan bilang nggak ada hubungannya. Tapi O'Neill menganggap bahwa menjamin sebuah kebiasaan kunci yang baik, ya, memberikan jaminan yang baik sebagai satu kebiasaan kunci, itu bisa membuat kebiasaan-kebiasaan lain itu jadi semakin sangat baik bekerjanya. Kenapa? O'Neill kemudian merumuskan bahwa karena dengan keselamatan, kemarin kita sudah bicara tentang keyakinan ya, bahwa nanti setelah ini akan bicara tentang keakraban dan apa itu, sesuatu yang sudah akrab itu nggak bisa diubah. Nanti ada di bab setelah ini kayaknya, saya lupa itu. Nah, ini tentang kita menemukan satu kebiasaan kunci ya, yang diabaikan oleh orang selama ini di perusahaan itu adalah keselamatan. Nah, ternyata keselamatan yang diterapkan oleh O'Neill itu satu, meningkatkan kepercayaan bekerjanya bahwa saya akan bekerja di sini akan selamat, nggak akan kecelakaan seperti sebelumnya, seminggu selalu ada yang cedera kan gitu. Itu meningkatkan produksi. Tidak hanya meningkatkan produksi, meningkatkan kepercayaan kepada O'Neill-nya tinggi. Dan semuanya akhirnya berujung kepada suksesnya Alcoa menjadi satu perusahaan yang bisa meraup hasil 200% di dalam sejarahnya yang dipimpin oleh Paul O'Neill ya, dalam 2 dasawarsa. Kalau tidak salah begitu. Tuh ya. Nah, sekarang kita refleksikan kasus pertama. Jadi, kalau saya, makanya saya selalu bilang di Facebook, buku ini itu mengkritik kita benar. Yakin. Nanti sampai akan masuk dokter. Dan itu mencengangkan. Saya baru baca bab terakhir. Itu tentang kasus bagaimana kita bisa kecanduan dengan judi dan bagaimana orang yang tidur bisa membunuh seseorang dan itu dari habit. Dan itu jadi perkara di Amerika dan itu dibahas sama Charles Duhigg. Dia risetnya luar biasa. Dan ini sebenarnya kita bisa pola. Kita tuh bisa membuat riset gitu. Saya lagi resah buat riset. Saya pengen buat riset jujur aja tentang bocah cilik sering gelut. Berapa kasus gelut-gelut yang terjadi. Nanti kan bisa dipetain. Wadah-wadahan wong tuane, tiba-tiba iseng kesel. Oke, sampai di sini. Nah, kalau Alcoa itu kita andaikan maka sesungguhnya suatu saat kita akan ada momen di mana kita tiba-tiba ngedrop. Dan itu problem. Oke. Nah, ini menunjukkan adalah
ngedropnya kita, seringkali kita langsung pikirkan, misalkan begini, aku nggak punya uang, ini sebabnya penghasilan saya nggak ada. Iya, kita selalu berpikirnya gitu. Tapi sebenarnya ada kebiasaan kunci dari kita, ya, yang tidak kita perhatikan dengan baik, tapi sebenarnya itulah yang membuat kita mengalami problem itu. Itu yang dicari, yang makanya si Onel itu kalau dia menelusuri tentang apa yang sedang terjadi, kalau wawancara bisa 24 jam ke orang dan tidak percaya dengan omongan orang. Karena dia ingin menemukan sesuatu kebiasaan yang paling kunci yang harus diatasi. Kita kadang-kadang malah nyalahin orang. Nggak nyalahin kita sendiri. Wah, ini kemurungsung gara-gara kosi. Nggak nyalahin sendiri. Wah, ini gitu. Nggak nyalahin sendiri. Ini kebiasaan kunci. Kasus yang kedua, Onel ditunjukkan sama si Charles Duhigg ketika Amerika sebagai negara Uncle Sam, Uncle itu katanya bandut, angel, katanya bandut. Coba ya, baca wawancaranya bandut ya. Iya bandut, ahli kor, Pak Dul itu saya bilang banyak kela katanya. Ini banyak kela. Ngomong John. Sultan Abdul Sultan. Kalau saya ada yang ini diingatin ya, ada yang keliru. Ada yang bab 1 sudah selesai. Bab 2, bab 3, bab 4. Ini bab berapa? 4. Bab 4. Padahal liburan ini. Sabtu Minggu. Apa? Menugas dulu. Bab 4 udah, bab 2 belum. Ya sebenarnya buku ini tidak berkaitan sih. Tetapi konsep-konsep dasarnya mulai dari kinerja habit, kemudian bagaimana mengubah habit. Polanya sama ya Bang? Sama.